Dalam tradisi spiritual Nusantara, ada satu ajaran kuno yang tidak diajarkan di ruang kelas, tidak dibacakan di mimbar, dan tidak dijual dalam bentuk buku. Ajaran itu disebut ilmu emarifat, sebuah jalan sunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang siap melepaskan dunia, menelusuri jati diri, dan menyelam ke kedalaman batin yang paling gelap dan paling terang sekaligus. Ilmu emarifat bukan sekadar ilmu tentang doa, zikir, atau ritual. Ia adalah ilmu mengenal diri, dan melalui pengenalan itu, manusia diperkenalkan kepada Tuhannya. Banyak guru tua mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Tetapi kalimat itu bukan kiasan. Ia adalah pintu gerbang ke pemahaman yang jauh lebih dalam daripada kata-kata. Dalam perjalanan emarifat, seseorang harus berani menghadapi bayangan dirinya sendiri. Bukan bayangan di cermin, melainkan bayangan di dalam hati, ambisi, ketakutan, kebencian, dan segala hal yang selama ini disembunyikan dari dunia luar. Ilmu ini mengajarkan bahwa sebelum seseorang mengenal Sang Pencipta, ia harus terlebih dahulu mengalahkan dirinya sendiri. Banyak yang mundur pada tahap ini, karena emarifat bukan jalan yang lembut. Ia adalah perjalanan menyingkap kebenaran yang kadang menyakitkan. Para pencari emarifat dari masa lampau, ulama, sufi, pertapa, hingga para leluhur Nusantara, sering memilih tempat-tempat sunyi sebagai awal perjalanan. Hutan rimbun, gunung berkabut, atau surau tua yang hanya diterangi sebatang pelita. Dalam kesunyian itu, mereka berlatih tawajuh, menajamkan hati untuk menangkap bisikan ilahi. Mereka berpuasa bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari amarah, kesombongan, dan pikiran buruk. Mereka menahan lidah dari ucapan sia-sia, menahan mata dari memandang rendah makhluk lain. Dalam emarifat, seseorang belajar bahwa dunia hanyalah bayang-bayang. Yang nyata hanyalah Dia, sumber segala wujud. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, hati manusia berubah menjadi jernih seperti cermin. Di saat itulah seorang pencari dapat merasakan tanda-tanda halus, ilham yang menegur, intuisi yang menuntun, atau firasat yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Sebagian orang menyebutnya kekuatan batin, namun para guru emarifat tidak pernah menyebutnya kekuatan. Mereka menyebutnya penerangan, cahaya kecil dari rahmat Tuhan yang jatuh ke dalam hati manusia. Namun perjalanan ini tidak pernah tanpa ujian. Banyak kisah lama menceritakan bagaimana para pencari emarifat diuji dengan mimpi-mimpi ganjil, bisikan-bisikan yang berusaha memalingkan mereka. Bahkan, gangguan dari dunia yang tidak terlihat. Karena ketika hati mulai jernih, ia menjadi cermin yang memantulkan segalanya, baik cahaya maupun kegelapan. Disinilah seorang pencari harus teguh. Harus tetap menunduk, tetap rendah hati, dan tidak tergoda oleh bisikan ego atau rasa ingin diistimewakan. Puncak dari ilmu emarifat adalah penyerahan total. Dalam keadaan ini, seseorang bukan hanya memahami bahwa hidup adalah titipan, tetapi benar-benar merasakannya. Ia tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi gembira berlebihan ketika mendapat sesuatu, dan tidak gelisah ketika dunia berbalik arah. Semua ia lihat sebagai bagian dari skenario ilahi. Tetapi emarifat bukan berarti meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, ketika hati sudah bersih, seseorang akan menjadi lebih manusiawi. Ia menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih mampu melihat kesedihan orang lain, dan lebih berhati-hati agar tidak menyakiti siapapun. Karena ia tahu, menyakiti makhluk berarti menentang kehendak Sang Pencipta. Di akhir perjalanan, seorang ahli emarifat tidak akan menyebut dirinya ahli. Ia hidup seperti angin, hadir, tetapi tidak menuntut dilihat. Ia menasihati tanpa memaksa. Ia menolong tanpa diketahui. Ia berjalan tanpa meninggalkan jejak, tetapi kehadirannya mengubah banyak hal. Itulah rahasia ilmu emarifat. Bukan ilmu yang menampakkan keajaiban, melainkan ilmu yang menampakkan kebenaran, bahwa dalam diri manusia ada pintu menuju Tuhan, dan hanya mereka yang berani membuka pintu itu yang akan menemukan cahaya yang sesungguhnya.